Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan semua tentang produk. Yang pertama yaitu produk kapsul pengisian ke dalam tubuh. Jadi kapsul ini tinggal telan langsung aktif ke dalam tubuh. Produk yang pertama yaitu kapsul Aura Pelet. Apa itu kapsul Aura Pelet? Kapsul yang untuk membuka aura wajah agar terlihat berseri-seri, bersifat umum. Jadi untuk memikat semua orang yang melihatnya. Kapsul ini berisi 3 biji, langsung ditelan, langsung aktif. Itu jadi bersifat umum untuk yang kapsul Aura Pelet. Yang nomor 2 yaitu kapsul Khodam Jaran Goyang. Satu paket berisi 3 biji kapsul. Cara pakainya cukup telan kapsulnya sekaligus tiga-tiganya telan. Setelah ditelan itu Khodam Jaran Goyang langsung ikut kepada diri Anda. Jadi aman, khodamnya itu enggak merasuki ke dalam tubuh Anda. Jadi khodam itu cuma ngikut ke dalam tubuh gitu. Jadi jangan khawatir, sedulur tidak akan kesurupan. Jadi khodam ini akan berfungsi untuk masalah pengasihan, masalah pelet. Gimana Mas cara menggunakannya? Cara penggunaannya, Anda harus ketemu target dan Anda harus jabat tangan. Niatkan tujuannya apa pas saat jabat tangan itu. Jadi penggunanya Khodam Jaran Goyang. Nah, Khodam Jaran Goyang itu kamu suruh untuk apa? Nah, waktu jabat tangan itu kamu suruh niatkan tujuannya seperti itu. Selanjutnya Khodam Semar Mesem. Khodam Semar Mesem yaitu sebuah pelet senyuman atau engseman. Jadi sedulur harus ketemu target dan senyum kepada target itu. Saat senyum itu niatkan tujuannya biar apa ke target. Seperti itu. Jadi kapsul Khodam Semar Mesem ini juga tinggal telan saja, tidak perlu pakai amalan apapun, nggak perlu. Jadi sudah langsung aktif, berfungsi juga pelet senyuman. Yang nomor 4 yaitu Khodam Raja Macan. Kapsul Khodam Raja Macan itu memiliki 3 khodam, yaitu Khodam Macan Putih, Macan Kumbang, dan Macan Lodaya. Jadi satu paket berisi 3 kapsul, memiliki 3 khodam sekaligus ke dalam tubuh. Berfungsi apa? Untuk jaga diri, untuk keselamatan, untuk pagar diri, untuk berwibawa, disegani lawan maupun kawan. Cara penggunaannya gimana? Cara penggunaannya, misal mau ketemu orang, itu tundukkan bisa pakai ini. Jadi Anda terlihat secara otomatis itu berwibawa, lebih percaya diri, seperti itu. Selanjutnya yaitu Khodam Bolo Sewu. Apa itu Bolo Sewu? Kalau dalam bahasa Indonesia Bolo Sewu itu 1000 khodam, atau kapsul Khodam Bolo Sewu kok 1000 khodam. Nah, seperti itu. Jadi sosok makhluk yang wujud dari Bolo Sewu itu berjubah putih. Berjubah putih banyaknya 1000. Bolo Sewu nang buriku lah. Itu jadi di belakang Anda itu pengikut ada 1000 Bolo Sewu itu. Apa fungsi dari Khodam Bolo Sewu? Bolo Sewu itu sama halnya dengan untuk kekuatan, untuk pagar diri, untuk melawan serangan, ditakuti musuh. Semisal Anda jalan kemana kan sendirian, kemudian ada preman yang nyerang Anda, 5 orang misalkan. Nah, Anda itu kalau ada orang yang berniat jahat, itu Anda terlihat memiliki banyak teman. Nah itu, jadi orangnya yang menyerang itu gak jadi. Seperti itu keunggulan dari Khodam Bolo Sewu.
Kemudian yang selanjutnya yaitu kapsul ruqyah. Kapsul ruqyah itu untuk pengobatan energi-energi negatif. Jadi semisal orang sering kesurupan, terus badannya hawanya nggak enak, sering emosi, sering frustasi. Nah, mungkin ada energi-energi negatif yang masuk ke dalam tubuh. Lah nanti tinggal minum kapsul ruqyah, insya Allah nanti netral semua, kembali semua, ya kan? Itu. Selanjutnya kapsul jabur rezeki. Kapsul jabur rezeki ini untuk membuka rezeki. Kenapa Mas kok bisa membuka rezeki? Karena gini, karena kapsul jabur rezeki ini adalah sebuah doa-doa yang dimasukkan ke dalam kapsul untuk membuka rezeki seseorang agar terbuka rezekinya, gitu. Jadi untuk menarik rezeki dari segala penjuru arah. Nah, kadang ada orang yang susah dalam usaha, gagal, ini gagal, itu gagal. Nah, maka dari itu kapsul jabur rezeki ini untuk menetralkan keapesan seseorang itu menjadi terbuka gitu, untuk membuka rezeki tadi. Nah, seperti itu. Jadi dari ketujuh kapsul ini semua aman, tanpa pantangan, tanpa efek samping. Jadi satu paket itu berisi 3 biji kapsul semuanya. Kapsul aura itu bersifat umum, kapsul jaran goyang, pelet jabat tangan, kapsul semar mesem, pelet senyuman, kapsul kodam raja macan untuk pagar diri, kapsul kodam bolo sewu untuk keselamatan, kapsul ruqyah untuk membuang energi negatif, buang sial, buang sengkolo, dan untuk pengobatan. Selanjutnya kapsul jabur rezeki intinya untuk membuka rezeki dalam diri seseorang. Jadi sudah jelas yang untuk masalah kapsul dan cara penggunaannya, itu semua tinggal telan langsung aktif. Seperti itu. Selanjutnya yaitu produk gelang dan kalung. Yang pertama gelang jaran goyang. Gelang jaran goyang itu sebuah gelang yang berwarna hitam yang memiliki kodam jaran goyang. Kodam ini berfungsi untuk masalah pengasihan, asmara, pelet. Nah, jadi untuk penggunaannya Anda harus jabat tangan dengan target. Saat jabat tangan, niatkan tujuannya untuk apa, seperti itu. Jadi gunakan yang benar, jangan sampai kita merebut hak orang, pacar orang, istri orang, suami orang. Yang penting gunakanlah dengan baik untuk mencari jodoh yang Anda akan nikahin, seperti itu. Semua media seperti itu Anda harus gunakan dengan benar. Nah, jadi gelang jaran goyang itu adalah sebuah pelet jarak dekat, harus ketemu langsung jabat tangan. Itu yang nomor pertama. Yang kedua yaitu gelang raja pelet. Nah, gelang raja pelet ini adalah sebuah gabungan gelang raja pelet ini adalah gabungan dari khodam jaran goyang dan khodam semar mesem. Jadi bisa untuk pelet senyuman, bisa juga pelet jabat tangan. Kalau semar mesem itu condong untuk pelet senyuman, seperti itu. Sama penggunaan, sama, dibuat jabat tangan, lalu niatkan tujuannya untuk apa, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu gelang jagoan. Gelang jagoan itu gabungan jaran goyang sama pelarisan. Maka dari itu saya kasih nama jagoan. Bukan berarti kita jagoan, bukan, tapi jagoan itu singkatan jaran goyang dan pelarisan. Apa fungsi dari gelang jagoan? Nah, gelang jagoan itu memiliki 2 khodam, yaitu khodam jaran goyang dan khodam pelarisan. Jadi untuk masalah pengasihan dan masalah kerezekian. Yang selanjutnya gelang maharaja. Gelang maharaja itu adalah gabungan dari 4 khodam. Yang pertama khodam jaran goyang, khodam semar mesem, khodam yang janoko, dan khodam pelarisan. Lebih komplit kalau yang maharaja ini mencakup semua khodam.
Gimana cara penggunaannya? Sama, penggunaannya juga buat jabat tangan. Kalau yang jaran goyang buat pelet jabat tangan, kodamnya kan Maharaja kan jaran goyang itu buat jabat tangan. Kemudian kodam yang kedua Semar Mesem, pelet senyuman. Yang ketiga kodamnya itu yang Janaka itu pelet tatapan mata. Jadi Anda tatap matanya, mata si target dengan keyakinannya kuat, maka luluh hatinya. Nah, yang selanjutnya itu kodam pelarisan. Kodam pelarisan dipakai, gelangnya dipakai di tangan kanan, saat dagang, saat jualan dipakai, gitu aja. Yang selanjutnya gelang Raja Macan. Nah, gelang Raja Macan itu memiliki 3 kodam juga. Memiliki kodam macan putih, macan lodaya, dan macan kumbang sebagai sarana jaga diri, pagar diri, keselamatan. Nah, itu kodam Raja Macan. Jadi Anda yang memakai gelang Raja Macan ini sangat terlihat berwibawa, menundukkan atasan maupun bawahan, lebih percaya diri. Yang selanjutnya yaitu gelang Semar Mesem. Gelang Semar Mesem ini berwarna merah. Gelang ini berfungsi untuk pengasihan umum dan pengasihan khusus. Jadi Anda harus ketemu target, senyum buat target. Nah, gitu. Yang selanjutnya gelang peneras rezeki. Gelang ini tinggal pakai, gelang peneras rezeki ini berwarna hijau. Jadi Anda tinggal pakai di tangan kanan. Lalu Anda pakai buat jualan, buat dagang. Misal Anda marketing atau pedagang, Anda pakai pas saat jualan. Itu untuk meningkatkan omset penjualan. Seperti itu. Selanjutnya kalung jaran goyang. Kalung jaran goyang sama halnya dengan jaran goyang sama, cuma beda medianya saja. Ini berbentuk kalung. Kalau kalung itu memiliki 2 kodam. Ada di bandulnya atau di liontinnya, sama di kalungnya. Itu cara penggunaan juga sama buat pelet jabat tangan. Semua media gelang dan kalung itu aman tanpa efek samping. Cara penggunaannya juga harus ketemu dengan target. Semuanya media harus ketemu dengan target. Saat penggunaan Anda harus niatkan tujuannya untuk apa. Seperti itu. Yang selanjutnya produk minyak dan parfum. Nah, ini yang pertama yaitu minyak pelet super versi 2. Minyak ini untuk pelet jarak dekat saja. Jadi semisal minyaknya yang versi 2 ini Anda pakai di kedua alis, itu berfungsi untuk pengasihan umum. Kalau Anda oleskan di telapak tangan kanan, lalu Anda gunakan jabat tangan, itu untuk pelet khusus. Nah, seperti itu. Jadi yang minyak pelet super versi 2 itu adalah pelet jarak dekat saja. Jadi Anda harus ketemu kalau jarak dekat. Itu yang versi pertama. Minyak pelet super versi 3. Nah, kalau yang versi 3 ini beda lagi. Versi 3 ini sebuah sarana pelet jarak dekat dan jarak jauh. Bisa digunakan untuk media foto. Kalau jarak dekatnya sama, dipakai kedua alis dan dibuat jabat tangan bisa. Kalau yang versi 3 ini bisa lewat media foto. Jadi Anda harus cetak foto si target. Kemudian setiap malam Anda olesin minyak. Lalu Anda niatkan tujuannya biar target ini apa tujuannya, seperti itu. Minyak pelet yang selanjutnya ini minyak pelet super versi 4. Nah, ini lebih kuat powernya. Kalau yang versi 4 ini powernya lebih kuat karena memiliki raja dan asma. Nah, jadi kekuatannya di situ. Jadi lebih cepat daripada versi 3 dan versi 2. Yang paling tinggi minyak pelet super versi 4 ini. Jadi bisa digunakan jarak dekat dan jarak jauh. Sama penjelasannya, penggunanya juga sama. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 4 itu parfum pemikat ekstrim yang ukuran 4 mili. Nah, parfum pemikat itu
gimana penggunaannya? Jadi Anda oleskan, ini kan berbentuk, botolnya itu berbentuk roll on, Anda oleskan di kedua telapak tangan, kemudian pakai di baju, lalu Anda ketemu dengan target. Lah, itu memikatnya secara dengan aromanya parfum. Itu saja kalau yang ukuran 4 mili. Jadi target itu harus tercium aromanya. Gitu. Kalau yang nomor 5 itu parfum memikat ekstrim ukuran yang 15 mili. Nah, kalau yang ini memiliki lipat kodam kalau parfum yang 15 mili ini. Jadi Anda bisa gunakan untuk jarak dekat, jarak jauh. Jadi Anda pakai kedua alis untuk pengasihan umum, terus buat jabat tangan untuk pala jarak dekat, pakai di baju untuk memikat secara aromanya tadi. Kemudian cetak foto target, kemudian Anda olesin parfum memikat ekstrim ini juga bisa. Nanti ada tata caranya tersendiri bagi yang misalnya akan saya kasih tahu tata cara palet jarak jauh. Yang selanjutnya yaitu nomor 6, minyak pelet jaran goyang. Nah, minyak pelet jaran goyang ini juga bisa untuk jarak dekat dan jarak jauh. Minyak pelet ini penggunaannya juga sama, dioles telapak tangan buat jabat tangan, kemudian pakai di kedua alis. Selanjutnya untuk jarak jauhnya Anda harus cetak foto target seperti itu. Yang selanjutnya nomor 7, minyak pelet semar mesem. Minyak pelet semar mesem Anda juga bisa pakai jarak dekat dan jarak jauh. Caranya gimana? Sama, dioles telapak tangan buat jabat tangan, yang kalau dipakai alis untuk pengasihan umum. Kemudian Anda cetak foto target buat pelet jarak jauh seperti itu. Nanti ada tata caranya, ada yang untuk pelet jarak jauh. Bagi yang pesan saja akan dikasih tahu tata caranya. Tapi Anda kalau semar mesem ini Anda harus senyum kepada target, harus bisa guyonan. Minyaknya pakai Anda guyon sama target tadi. Lebih cepatnya itu ketemu target. Nah, yang selanjutnya nomor 8, minyak pelet yang Jonoko. Nah, minyak pelet yang Jonoko ini terkenalnya itu sebuah pelet tatapan mata, kodamnya itu. Jadi Anda pakai di kedua alis, tatap mata target, insya Allah dia akan luluh hatinya. Itu minyak pelet yang Jonoko. Kalau buat jabat tangan juga bisa Anda pakai di telapak tangan buat jabat tangan. Itu. Yang nomor 9, minyak penderas rezeki. Minyak penderas rezeki itu pakainya dioleskan di leher. Nah, jadi rezeki dalam diri seseorang itu terbuka. Itu yang menggunakan media minyak. Jadi cuma tinggal pakai, semisal mau dagang, paginya Anda harus pakai dulu. Nah, tiap hari harus pakai ini kalau masalah minyak ini. Tiap mau jualan dipakai, tiap mau jualan dipakai. Udah gitu saja. Yang selanjutnya minyak aljabar. Nah, minyak aljabar ini sebuah minyak yang memiliki power yang kuat. Jadi minyak ini untuk perawatan semua benda yang memiliki kodam. Jadi minyak ini beda dengan minyak yang lainnya, beda, sangat beda. Minyak ini untuk dioleskan di gelang atau di batu ake atau di keris, dimanapun lah, yang penting bendanya tadi berkodam. Atau dipakai di tubuh juga bisa, dioleskan sebelum sholat itu, pakai di telapak tangan, kemudian di pundak, di leher, nggak masalah untuk minyaknya. Itu untuk meningkatkan power, kekuatan berzikir aja. Nah, seperti itu. Minyak ruqyah atau minyak ruwatan. Ini minyak ruqyah atau minyak ruwatan sama, untuk pembersihan energi-energi negatif yang masuk ke dalam tubuh itu bersih, netral. Cara pakainya minyak ruqyah ini harus dibuat mandi. Nah, cara pakai mandinya gimana? Anda taruh air 1 bak, ya kan? Kemudian minyak ruqyah ini tuangkan semua, 1 botol, tuangkan, kemudian aduk dengan rata. Kemudian Anda guyurkan di ubun-ubun di atas rambut pas ujung.
Anda siram rambut Anda terus sampai habis, satu bak itu sampai habis, itu udah otomatis hilang energi negatifnya tadi. Dari atas produk kapsul, produk gelang, dan produk minyak, itu semua aman tanpa pantangan apapun, asalkan jangan dibuat merbuta orang. Itu cara penggunaannya juga sudah jelas. Jadi kalau menurut saya, pendapat saya, kalau yang kapsul pengisian itu nggak masalah, aman, itu kodamnya muslim. Jadi yang memakai kodam itu kodam Jaran Goyang, kodam Semar, kodam Raja Macan, kodam Bolosewu, kodam Jabrut Jadi itu yang memakai kodam semua. Jadi kodamnya itu udah menyatu otomatis ke dalam tubuh, jadi aman. Kalau produk gelang itu kodamnya di gelang, jadi sedulur aman, nggak masalah. Kalau mau pakai dilepas, pakai lepas nggak masalah, bebas. Produk minyak ini yang menonjol yaitu untuk pelet jarak jauh, seperti itu. Jadi gunakanlah semua media ini dengan tujuan yang baik, jangan sampai mensalahgunakan. Saya tidak mau tanggung jawab bagi sedulur yang menggunakan untuk merebut orang. Saya tidak mau tanggung jawab jika terjadi apa-apa, karena semua media ini jika digunakan itu sangat ganas. Kenapa? Bagi target yang sudah kena pelet ini, maka susah untuk disembuhkan. Bukan berarti tidak bisa disembuhkan, bukan, tetap bisa disembuhkan, tapi agak susah, seperti itu. Karena kodam-kodam dalam media ini dibuat secara permanen. Jadi sekali telan kapsulnya, ya udah, itu kodamnya masuk terus selamanya. Itu. Terus kemudian yang kedua, kodam yang dalam media gelang atau kalung itu kodamnya sudah permanen, ya di gelang dan di kalung itu gitu. Semisal gelangnya rusak mas atau gimana, tetap kodamnya itu tetap di gelang tersebut. Misalkan ada talinya yang putus, misalkan gelang, nah itu Anda rangkai lagi, itu kodamnya udah menyatu sendiri, nggak masalah. Atau sampean ganti talinya juga tidak apa-apa. Cara perawatannya gimana mas? Untuk kapsul, gelang, dan minyak. Nah ini cara perawatannya untuk meningkatkan powernya. Kalau kapsul itu kan udah masuk ke dalam tubuh. Untuk meningkatkan powernya, misalkan kapsul aura pelet, itu gimana caranya untuk powernya lebih kuat? Nah gini, semisal kapsul aura pelet Anda sebelum ketemu dengan target atau ketemu dengan semua orang, ya kan targetnya kan semua orang, Anda wudhu terlebih dahulu. Anda setelah wudhu, kemudian Anda zikirnya itu kapsul aura pelet itu Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Anda malamnya itu baca 786 kali untuk meningkatkan powernya. Misal habis sisa atau habis sholat hajat, itu Anda zikiran itu tadi, baca basmalah 786 kali. Nah itu power dari kekuatan aura tadi itu akan meningkat dengan sendirinya. Itu untuk menambah power. Semakin sering berzikir tiap hari dilakukan, semakin bagus lagi ditambah dengan sholawat. Jadi yang kapsul aura pelet itu Anda malamnya zikir, baca sholawat 1000 kali, kemudian basmalah 786 kali. Nah itu lakukan tiap malam, tambah bagus. Ya kalau sempat, kalau nggak tiap malam ya sebisanya, nggak masalah, nggak apa-apa. Itu untuk kapsul aura pelet. Kalau kapsul kodam Jaran Goyang dan kapsul kodam Semar Mesem itu zikirnya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu Anda baca 1000 kali.
Jadi setiap malam Anda baca sholawat 1000 kali, kemudian baca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu baca 1000 kali. Itu untuk urusan pengasihan. Nah, jadi power dari kodam tadi itu akan meningkat. Kemudian kapsul kodam Raja Macan Bolo Sewu itu zikirnya ya Jabar. Nah, jadi baca sholawat 1000 kali, kemudian baca ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar itu selama 1000 kali. Sebentar itu cuma 1000 sebentar. Kalau kapsul ruqyah itu zikirnya ayat kursi. Baca ayat kursi 50 kali atau 100 kali. Kalau kapsul ruqyah ini. Kalau kapsul Jabur Rezeki itu zikirnya ya Allah, ya Rozak, ya Wahab. Itu Anda perbanyak zikirnya. Baca sholawat 1000 kali, zikir 1000 kali. Ya Allah, ya Rozak, ya Wahab. Itu setiap malam Anda zikir. Itu untuk meningkatkan power rezekinya tadi. Dari ke-7 kapsul sudah kami jelaskan yang untuk kapsul pengisiannya tadi untuk meningkatkan powernya. Dan jangan lupa setelah zikir sholawat dan kalimat Asmaul Husna tadi itu tambahin kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, itu baca seikhlasnya, semakin banyak semakin bagus. Nah, bagi yang sudah pernah menelan kapsul pengisian ini. Kemudian gelang dan kalung itu zikirnya apa? Sama. Kalau untuk urusan pengasihan, misalkan gelang jaran goyang, gelang Raja Pelet, jagoan Maharaja. Nah, itu zikirnya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Anda sebelum wirid itu Anda baca sholawat dulu 1000 kali. Setelah itu baca kalimat tadi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim 1000 kali. Kalau untuk rezeki ya Allah, ya Rozak, ya Wahab, itu Anda memakai gelang jagoan dan gelang rezeki, itu zikirnya seperti itu. Dan gelang Maharaja zikirnya ya Allah, ya Rozak, ya Wahab. Itu kalung termasuk pengasihan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, itu pengasihan. Nah, jadi perawatannya gimana untuk gelang ini? Gelangnya kalau mau kuat powernya itu diolesin minyak aljabar. Minyak aljabar yang nomor 10 itu. Nah, itu minyak aljabar. Jadi power itu semakin meningkat. Sama digunakan untuk zikir kalimat tauhid. Gelangnya tadi dibuat zikir. Selain dibuat zikir, kalau mau kuat lagi dikasih bunga setaman, bunga telon ataupun bunga 7 rupa. Terserah sebisanya. Semisal bunganya ditaruh ya, semisal bunganya kan 1 piring, nah kemudian taruh aja di atasnya gelangnya tadi, kemudian santannya dinyalain dupa. Nah, ibaratnya orang itu makan minum sama olesin minyak. Jadi power dari kodamnya tadi itu seneng, kuat, tambah kuat, semakin sering tambah kuat. Kalau bisa saran saya, kalau sebelum nyalain dupa itu baca syahadat 3 kali. Anda baca syahadat 3 kali kemudian nyalain dupa. Biar kenapa kok baca syahadat? Biar kodam-kodam atau jin-jin itu nggak berani, yang jin-jin kafir itu nggak berani mendekat di dupa tadi. Jadi yang muslim-muslim saja yang datang ke situ, Anda baca syahadat dulu 3 kali, kemudian tiupkan di dupanya. Nah, tiupkan di dupanya, kemudian Anda nyalain, nggak masalah. Jadi Anda tenang di rumah, nggak ada hawa negatif masuk, nggak ada, aman kalau Anda baca syahadat. Jadi tujuannya kan baik, Anda memberi aroma kepada kodam-kodam ini. Jadi jangan lupa membaca syahadat. Mas, kalau saya non muslim gimana? Nggak usah baca, nggak apa-apa kalau non muslim. Kalau baca syahadat itu khusus muslim. Walaupun semisal non muslim mau baca syahadat juga nggak apa-apa. Saya sarankan begitu ya. Bagi yang non muslim, kalau mau bakar dupa baca syahadat nggak apa-apa. Jadi Anda baca seperti ini kalimatnya. Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, seperti itu saja Anda baca 3 kali. Mungkin sudah jelas seperti itu. Perawatan dari gelang dan kalung Anda olesi minyak, kemudian taruh di bunga tadi. Minimal berapa menit Mas, atau berapa hari? 2 jam, 1 jam tidak masalah bisanya, ya kan. Kalau mau bagus ya, semisal mau tidur jam 11 malam itu Anda taruh, kemudian nyalain 1 dupa, minimal 3 dupa kalau bisa nyalainnya itu 3 dupa, 3 biji dupa Anda nyalain, terus Anda tidur aja, kemudian paginya Anda pakai, kan enak seperti itu yang saya sarankan. Kemudian minyak dan parfum. Nah, kalau minyak ini cara perawatannya gimana? Minyak kalau mau kuat itu menggunakan bunga dan diasapin. Nah, minyak ini nggak perlu dirawat ya, nggak masalah. Kodamnya udah di dalam minyak, udah seneng, ya kan? Kalau mau kuat lagi itu diasapin sama dikasih dupa atau dikasih bunga. Nah, itu cara pakainya ya gimana ya, sama ditaruh di atasnya bunga tadi gitu. Jadi bunganya taruh piring, kemudian minyaknya itu botolnya ditaruh di tengah-tengah seperti itu, kemudian depannya nyalain dupa gitu caranya. Mungkin sudah jelas dari beberapa produk, dari mulai kapsul, gelang, kalung, minyak, dan parfum. Nah, jadi ini berapa totalnya ini? Totalnya 7 tambah 8, 13 tambah 11, 24 produk. Nah, ini produk yang tersedia saat ini. Hanya ini produk yang tersisa. Semua produk ini semua aman, tanpa efek samping. Pantangannya yang keras, cuma jangan merbudak orang. Itu saya benar-benar mengingatkan kepada sedulur seperti itu, jangan sampai dapat berbuat. Mas, misal saya udah dapat istri orang gimana? Silakan tinggalkan perbuatan seperti itu. Ini semua kodam otomatis nggak akan berfungsi jika dibuat merbudak orang. Jadi Anda jangan pakai media saya kalau Anda niat Anda untuk merbudak orang. Nanti percuma, nanti sia-sia Anda menggunakannya. Kalau tujuan Anda sudah tidak baik, mending tidak usah pesan menggunakan media saya. Tapi jikalau niat Anda baik untuk mendapatkan jodoh, silakan kami persilakan dengan baik juga Anda boleh menggunakan media ini. Tapi saya sarankan jangan dibuat main-main, ya kan. Jika suka dapat target, Anda segera nikahin. Mas, misal saya dapat target kemudian berbuat hal yang aneh-aneh, nah itu di luar tanggung jawab saya, itu dosa dan resiko tanggung Anda sendiri. Karena saya menyarankan Anda harus segera menikah kalau sudah dapat target. Jika Anda main-main yang kesana kemari, lah itu urusan Anda sendiri dengan Allah yang tahu, kan gitu. Nah, kalau masalah itu saya tidak tahu, urusannya lagi beda. Yang penting saya sudah memberikan media, kemudian Anda nikah, itu aja tujuan saya. Tapi jika Anda menyimpang dari apa arahan saya ini, itu bukan tanggung jawab kami, itu di luar tanggung jawab kami. Jadi tanggung jawab Anda sendiri dengan Allah, itu urusan Anda. Nah, jadi mungkin udah jelas yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya silahkan Anda kasih pertanyaan di komentar. Nanti dalam video selanjutnya saya akan menjelaskan lagi semua produk. Nah, seperti itu. Nah, ini saya ini butuh 1000 subscribe. Jadi saya mohon bagi sedulur yang belum subscribe, silakan subscribe video ini ya. Jika sudah tercapai 1000, maka saya akan mengadakan hibahan di luar produk ini. Nanti ada produk baru yang saya akan hibahkan
kepada semua sedulur yang sudah subscribe di channel saya ini. Itu jika sudah 1000, langsung saya akan adakan, saya buat video dan Anda komentar di bawahnya. Nanti akan saya kasih hibahan produk. Nah, produknya saya rahasiakan, sangat saya rahasiakan produknya, tidak ada di produk ini. Ya, hibahan itu adalah pemberian secara gratis dari saya kepada Anda. Nah, itu ada hibahan. Artinya hibah kan seperti itu. Saya pribadi memberikan produk kepada Anda semuanya bagi yang mau ikut. Kalau yang nggak mau ikut ya enggak saya kasih. Ngapain saya kasih? Bagi yang mau saja saya kasih. Saya buka peluang lebar-lebar. Bagi yang mau saya kasih hibahan. Itu produk apa mas hibahannya? Saya masih rahasiakan. Kan sesuai janji saya waktu dulu. Waktu kemarin bulan 1 atau bulan 2 itu kemarin kan, ini kan baru mulai buat video, tapi belum banyak subscribe-nya. Ini kan hampir 1000, belum 1000 ya. Jadi video ini hampir 1000 subscribe. Jika sudah 1000 maka akan saya adakan hibahan. Jadi nanti sedulur yang bagi yang ikut nanti gabung saja di grup Facebook. Di grup Facebook yaitu Rahasia Ilmu Kesaktian Gaib. Anda silakan bagi yang punya akun Facebook gabung di grup tersebut. Nah, nanti saya akan posting di situ hibahannya. Dan silakan Anda daftar di nomor WA saya 085 64 800 7255. Saya ulangi 085 64 800 7255. Itu nomor WA saya. Jadi pemesanan itu langsung saya yang proses, saya sendiri yang kemas, saya sendiri yang ritualin. Khusus Anda semua, khusus sedulur semuanya. Semisal pesan kapsul aura, ya saya itu yang kemas sendiri, saya yang packing sendiri. Itu. Jadi urusannya langsung dengan saya. Jika ada yang mengatasnamakan, ada yang banyak sekali yang meniru produk. Sebagian produk, tidak semua yang ditiru, tapi ada sebagian produk. Semisal contoh gelang jaran goyang, itu banyak yang meniru produknya. Nah, mungkin dari segi bentuk dan warna mungkin udah diubah. Nah, jadi semua iklan-iklan saya itu ditiru, dikopas. Nah, hati-hati terhadap penipu yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Jadi sedulur saya sarankan, sebelum memahari produk dimanapun berada, itu sedulur harus teliti terlebih dahulu. Baca terlebih dahulu, akun Facebooknya ini baru membuat kapan, kan seperti itu. Kemudian udah ada testimoninya belum? Lah sedulur kan harus meneliti seperti itu. Jangan asal langsung mahar kesana kemari, nanti akhirnya sedulur ketipu. Kan gitu, barang nggak datang, kan seperti itu. Malah kan saya kan nggak tega kalau ada orang-orang yang penipu seperti itu. Udah transfer uangnya malah barangnya dikirim. Itu saya paling benci dengan orang-orang seperti itu, penipu-penipu seperti itu. Mending sedulur itu lebih jelasnya datang langsung, nggak masalah. Alamat kami di Tuban. Kalau mau lebih jelas silakan WA saya, nanti saya akan jelaskan alamat yang komplit. Nanti sedulur datang nggak apa-apa. Bagi yang jauh itu bisa dipaketkan lewat JNT. Jadi saya kirim, jika sedulur sudah transfer maharnya, kemudian sedulur kirimkan data, nama, alamat dan WA-nya, langsung barang kami paketkan lewat JNT. Biasanya kami kirim ke JNT itu jam 5 sore. Jam 5 sore itu saya paketkan lewat JNT. JNT itu ngambil barang ke rumah saya. Kemudian pada malamnya itu jam 10 atau jam 11 itu baru dikirimkan nomor resinya. Kadang juga besoknya baru difotokan nomor resinya. Itu dari pihak JNT seperti itu. Jadi resi itu kadang diantar ke rumah, ya kadang difotokan saja lewat WA. Nah, nanti bagi sedulur yang udah pesan, nanti kan
Ditunggu untuk pokoknya untuk masalah Pulau Jawa itu cuma 3 hari sampai 4 hari itu paling lama. Kalau deket ya kadang 2 hari udah nyampe, kadang 4 hari, itu kurang lebihnya 4 hari, dari 2 sampai 4 hari kurang lebihnya untuk Pulau Jawa. Atau Kalimantan, Papua, Sulawesi itu biasanya 3 sampai 6 hari itu paling lama, yang 6 hari itu paling lama kan gitu ya, asalkan kalau ngasih alamat itu yang komplit, mulai dari desa, dusun, kecamatan, provinsi, kabupaten itu komplit, jadi nanti biar JNT-nya tidak nyasar seperti itu. Itu untuk pengiriman seluruh Indonesia itu lewat JNT, dan ongkos kirimnya itu cukup bayar di tempat. Semisal kami pengiriman dari Tuban ke Surabaya, itu ongkos kirimnya kan 10.000. Nah itu bayar di tempat saja yang 10.000-nya itu. Jadi sedulur cukup transfer maharnya saja. Kalau untuk luar negeri itu ongkos kirimnya langsung ditransferkan sama maharnya. Kenapa? Karena ongkos kirimnya harus dibayar lunas di kantor pos. Kalau untuk pengiriman luar negeri itu lewat kantor pos. Jadi ongkos kirimnya itu macam-macam, tergantung dari negara mana begitu. Kurang lebihnya sekitar 500.000 itu ongkos kirimnya untuk luar negeri. Mulai dari 300, 400, 500 sampai 600 itu ongkos kirim ke luar negeri, sekitar segitu harganya. Nah, mungkin udah jelas dari pengiriman, dari tata cara penggunaan, pantangan, terus apalagi yang belum, biar sekalian jelas. Oh sama itu saya lupa, lah gelang, kalung, minyak itu ajak ngopi sama ngopi gimana mas, ngajak ngopi. Nah semisal anda kopi pahit, kopi pahit itu gini, bukan berarti kopi tanpa gula, bukan, tanpa gula juga bagus kan gitu ya. Buatlah sesuai selera anda, kopi hitam, kopi kemudian kasih gula sedikit nggak masalah, atau nggak usah gula nggak masalah, bebas. Anda buat kopi kemudian taruh sampingnya, semisal anda pakai gelang anda taruh sampingnya, atau anda pakai juga ke bapak anda yang ngopi. Minyak juga gitu, ajak ngopi. Kenapa kok mas kodam kok ajak ngopi, aneh-aneh saja. Ada yang jawab seperti itu kemarin ada yang saya posting kopi sama gelang itu, kok aneh-aneh gelang udah ajak ngopi. Gini loh, kodam misalkan kodam Jaran Goyang itu kesukaannya itu ngopi. Kenapa? Ya sama seperti manusia ya, biar gak ngantuk, itu jawabannya. Nah kalau gak pernah saya tanyakan, karena kenapa kok saya tahu kodamnya gak ngantuk kalau bisa ngopi, seneng. Karena kodamnya itu misalkan Semar Mesem kemarin sama Jaran Goyang itu pernah saya mediumisasikan ke orang. Ternyata kopi 10 gelas itu habis sekaligus diminum sama kodamnya tadi. Jadi kesukaannya itu ngopi. Nah sama kalau Semar Mesem itu rokoknya itu udah garam merah. Kalau Semar Mesem itu pernah saya mediator kemarin, saya masukkan ke dalam tubuh seseorang itu hobinya ngerokok sama ngopi. Itu sama untuk media pengasihan semua sama, ngajak ngopi sama rokok itu. Mas kalau saya gak doyan kopi, gak doyan rokok, ya gak apa-apa, Anda cukup nyalain rokok sama kopi taruh sampingnya, kemudian media yang taruh samping, udah sama aja itu, bebas dilakukan kapan, bebas kapanpun terserah, sebisanya, gak ada paksaan. Walaupun gak dikasih kopi juga gak apa-apa, nah gitu, terserah masing-masing. Kalau mau kuat powernya, kalau bisa sebaiknya sebelum menggunakan itu dirawat dulu, kemudian biar powernya kan kuat, ajak ngopi dulu, kemudian Anda baru ketemu target. Nah kodamnya kan fit. Nah ibaratnya Anda punya karyawan, kalau udah dikasih makan, kasih minum, suruh kerja kan semangat. Nah itu jadi Anda lebih mudah untuk meluluhkan hatinya si target tadi itu. Jadi ajak ngopi itu semua bisa, media, minyak, gelang, kalung, itu ajak ngopi bisa. Kalau masalah kapsul itu Anda yang ngopi kan enak, udah otomatis malah seneng kodamnya. Kemarin ada dari sedulur Jakarta kemarin yang sudah menelan kapsul Aura sama kodam Jaran Goyang. Itu dia itu gak suka kopi sama sekali. Setelah minum anehnya itu dia suka ngopi.
malah dia ketagihan sehari sampai 6 kali sampai 7 kali. Itu itu yang masalah kopi. Jadi sudah jelas untuk masalah ngopi dan masalah rokok. Terus apalagi? Mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan. Durasinya udah berapa menit ini? 45 menit ini. Baik, saya akhiri dulu. Kurang lebihnya saya pribadi, nama saya Muhammad Mirza Maulana. Saya mohon maaf kepada sedulur jika saya punya salah atau kurang respon atau kurang apa. Saya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata saya menyakiti hati sedulur, mohon saya dimaafkan. Karena hidup ini cuma sekali, maka buatlah makna hidup ini bisa lebih berarti kepada semua orang. Kita hidup di dunia ini, berbuat baik kepada siapapun itu akan timbul kebaikan pula. Kalau kita berbuat jahat 1 kali kepada orang, maka akan balasannya itu 10 kali kejahatan. Maka jangan sampai kita berbuat jahat kepada apapun. Jika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita tetaplah berbuat baik. Itu prinsip saya. Walaupun saya disantet orang, diapa-apain orang, saya diam saja. Pasrahkan kepada Allah, maka akan kembali dengan sendirinya. Tapi kuati benteng kamu, pagar yang kuat diri Anda, kan seperti itu. Perbanyak zikir, ya kan, seperti itu. Lah, kunci keberhasilan seseorang itu akan terwujud jika orang tersebut memiliki jiwa yang sabar, jiwa yang ikhlas menghadapi segala sesuatunya. Anda sedulurku, jangan khawatir. Bagi Anda yang dimusuhi orang, dihina orang, dilecehkan orang, jangan khawatir. Tetap kuatkan keimanan Anda, tetap kuatin zikir Anda, dan jangan lupa, apapun masalahmu, perbanyaklah membaca sholawat. Dan yang kedua, sedekah. Itu terserah orang mau berkata apa, yang penting lakukan kebaikan. Lakukan kebaikan terus menerus. Latihlah diri Anda untuk sedekah. Mas, saya gak punya uang buat sedekah. Apa yang harus saya sedekahkan? Nah, sedekah itu gak harus Anda ini kaya raya. Anda sedekah gak nunggu kaya, tapi Anda sedekah dulu, nanti akan kaya yang mengikuti. Enggak, saya yakin, saya jamin gak akan habis uangmu kalau Anda buat sedekah. Semisal seperti ini, Anda sekarang punya uang 100.000. Dari uang 100.000 yang ingin kamu sedekahkan berapa? Misal Anda sedekah 10.000, gak apa-apa, itu lakukan tiap hari. Misal Anda kan sehari kan dapat uang 100.000, lah itu Anda sedekahkan 10.000 kepada orang, anak yatim atau fakir miskin. Itu Anda kasih, itu pasti akan kembali 10 kali lipat dari 10.000 itu tadi. Berapa? 10 kali lipat dari 10.000, ya 100.000 dapatnya. Itu bisa lebih. Antara percaya atau tidak percaya, silakan buktikan. Entah dari mana, itu nggak tahu. Nah, itu dari ilmu sedekah seperti itu. Anda baca sholawat 1 kali, itu kan pahalanya 10 kali lipat. Sama halnya dengan sedekah. 1 kali sedekah, balasannya kan 10 kali lipat. Nah, itu. Jadi amalan yang baik yaitu sholawat sama sedekah. Sedekah kemana mas yang paling bagus? Sedekah yang paling bagus itu ke anak yatim,
ke fakir miskin, ke janda-janda tua, ke masjid, ke musola, ke guru ngaji, TPQ, ke guru madrasah. Nah itu kemana lagi? Ya memberi bantuan misal ada bencana. Tuh kenapa saya bahas tentang sedekah? Nah karena dari pemaharan dari produk kami ini, kami sebagian memang kami niatkan untuk sedekah, kami salurkan. Semisal sedulur mahari gelanjaran goyang. Nah dari mahari gelanjaran goyang ini kami bagi untuk ada jatahnya anak yatim, ada jatahnya fakir miskin, ada jatahnya guru ngaji, ada jatahnya madrasah, ada jatahnya musola dan masjid. Itu kami bagi rata semuanya. Dari pemaharan tersebut kami salurkan lagi agar bisa barokah bagi sedulur. Jadi sama halnya sedulur itu memahari produk saya, itu sama halnya sedulur sedekah sebagian. Yang sebagian itu buat tenaganya sedulur kami juga, buat tenaga ritualnya dan pengganti bahannya. Itu saja. Jadi dibagi rata, jadi sama-sama enak. Jadi sedulur punya barang dari kami, Anda sedulur pakai berzikir, nanti sedulur juga dapat pahala, dapat ilmunya, kemudian sedulur juga dapat barokahnya dari sedekah dari ke anak yatim, ke fakir miskin, ke janda tua, guru MI, guru madrasah dan TPQI. Itu. Jadi kita sama-sama mendapatkan barokah. Dan semoga apapun yang kita lakukan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apalagi yang harus saya sampaikan? Mungkin itu kuncinya hidup di dunia ini, yaitu berbaktilah kepada kedua orang tuamu selagi dia masih hidup. Jika orang tua sedulur sudah tidak ada atau sudah meninggal, maka jangan lupa setiap hari kirimkan doa. Karena orang yang sudah meninggal itu harapannya kepada anaknya itu adalah doa. Jangan lupa kirimkan doa terus kepada orang-orang yang sudah meninggal, sesepuh yang sudah meninggal, para kiai dan sedulur yang lainnya yang sedulur anggap guru. Itu jangan lupa. Yang sedulur yang memberikan ilmu kepada sedulur itu jangan lupa kirimi hadiah Fatihah tiap hari kepada para kiai, para guru-guru dan para sedulur yang sudah meninggal. Itu penting. Hadiah Fatihah itu adalah harapan orang-orang yang sudah meninggal, yaitu adalah dikirim hadiah, kirim doa, itu adalah yang luar biasa. Mas, apakah kirim doa kepada orang meninggal itu nyampe? Kan ada yang jawab seperti itu kemarin, ada yang tanya. Kemudian saya jawab, kalau nggak nyampe, ya mana mungkin kita kirim doa tiap hari. Kenapa kita kok tahu nyampe apa enggaknya? Sekarang gini, bagi yang tidak percaya, kalau doa itu nggak nyampe, silakan Anda mati dulu, nanti kita sama-sama doakan, nanti nyampe apa enggak, gitu. Kalau ini ingin pembuktian seperti itu, ya kan? Kalau ingin pembuktian, jadi kirim doa kepada orang meninggal itu pasti sampai. Kenapa? Mas, nggak ada alat komunikasinya kok sampai? Loh, alat komunikasi saja buatan manusia seperti HP, telepon jarak jauh itu buatan manusia loh. Dari Indonesia ke luar negeri telepon aja nyampe, ya kan? Itu teknologi buatan manusia bisa, apalagi buatan Allah, ya kan? Tanpa menggunakan media komunikasi, olah batin dari jauh pun bisa komunikasi dari batin ini loh, tanpa menggunakan HP. Itu bisa komunikasi jarak jauh, ya kan? Apalagi ciptaan manusia ini kan HP buat telepon jarak jauh bisa, apalagi ciptaannya Allah. Allah saja bisa menciptakan manusia, ya kan? Lah manusia bisa menciptakan HP. Sekarang sumbernya dari mana, ya kan? Itu aja. Jadi
jangan bilang kalau doa itu nggak nyampe, jangan bilang seperti itu. Dari HP saja nggak ada kabelnya aja bisa nyampe kan, ya kan? Apalagi doa. Doa itu adalah senjatanya kaum muslim yang paling ampuh. Doa apa yang paling ampuh? Doa yang paling ampuh itu doa yang tidak diminta. Itu. Terus orang apa yang paling sakti, Mas? Orang apa yang paling sakti? Wong sing sakti iku wong sing kang sabar. Wong sing sabar, wong sing ngalah iku wong sing sakti. Walaupun dia apa-apano, sabar wae. Walaupun dipukulin orang, ya jangan sabar. Itu Anda harus balas. Kalau dipukul orang diem saja, Anda bisa bela diri. Kemudian diajar orang kok diem saja, ya jangan. Itu bukan sabar namanya. Itu Anda nggak berani kan namanya. Kalau Anda ketemu orang, ya kan, udah dipukul sekali, nah kemudian Anda baru balas, ya kan. Jangan diem. Kalau misalkan Anda diem, dipukulin diem saja, itu namanya bukan membela diri, itu namanya pasrah. Gak ada usahanya, ya Anda hancur nanti. Gitu. Wong sing sabar itu orang yang sabar itu gak ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya, itu namanya belum sabar, itu masih kurang sabar. Gitu. Jadi sabar itu ada pengertiannya masing-masing. Lihat-lihat kondisinya. Sabar dalam hal apa dulu. Jadi nggak bisa sabar terus itu. Lihat-lihat dulu kesabarannya orang. Kalau dipukulin ya dibalas pukul. Kalau orang yang berani pukul dulu, kita harus pukul. Itu dari batasnya seperti itu. Kalau dari semisal kita dapat cobaan, ya kita sabar. Nah, dari setiap cobaan itu kan pasti ada hikmahnya. Tetap berusaha, jangan sampai putus asa, itu kuncinya. Nah, orang-orang yang gagal itu biasanya orang yang mudah putus asa. Mas, saya udah nyerah, Mas, udah nggak bisa gini-gini, ya kan? Itu orang yang putus asa. Padahal kalau udah tahu solusinya, udah tahu caranya, udah tahu jalannya, itu nanti pasti akan mudah. Jadi kunci dari keberhasilan itu tetap tenang, fokus dan sabar. Jadi fokus dengan satu tujuan terlebih dahulu. Untuk urusan jodoh, untuk urusan rezeki, untuk urusan keselamatan. Jadi seperti ini. Untuk urusan rezeki, sedulur, jangan sampai ambisi ingin kaya raya. Sedangkan kalau sudah kaya raya, Anda pasti akan lupa dengan yang namanya tadi, yaitu sedekah. Nah, jangan sampai meninggalkan itu. Jika Anda sedulur kemarin ada sudah yang kaya raya tapi udah lupa, itu banyak. Dan udah lupa lagi dengan yang namanya sedekah. Dia sudah berfoya-foya dengan kenikmatan hidup yang sementara ini. Itu ada, udah lupa. Dulu ada orang yang pernah ketemu dengan saya. Kemudian orang itu curhat dengan masalah rezeki karirnya. Kemudian saya kasih media saya, ini Mas, pakai media. Kemudian jangan lupa Mas ya, nanti kalau kamu sudah mulai berhasil Anda sudah kok. Ternyata dia udah lupa. Awalnya inget dia Mas ini sudah kok, akhirnya tambah lancar. Ya udah Mas, alhamdulillah kamu udah mau sudah kok, dan saya doakan juga kamu usahanya lancar terus menerus. Sampai saat ini dia lancar, sampai dia punya pabrik. Bayangkan dari mulai nol. Dengan saya, waktu ketemu dengan saya itu dia gak punya apa-apa, rumah disita bank. Akhirnya dia ketemu dengan saya, akhirnya dia udah lancar lagi, punya pabrik sekarang. Pabriknya di Kalimantan, orang Kalimantan kemarin. Orangnya datang ke sini, akhirnya udah pulang. Dah sekarang gak ada kabarnya lagi. Orangnya pengusaha batu bara. Dulu hutangnya dia sekitar 14 miliar. Nah, itu uang seperti apa 14 miliar? Ya kan? Itu hutangnya dia. Kemudian saya kasih sarana, saya suruh zikir ini, kemudian akhirnya berhasil. Setelah berhasil, awalnya ingat, kemudian sampai sekarang udah lupa. Udah tahun 2017
2015 kalau nggak salah. Iya, 2015 itu saya ingat betul orangnya. Itu udah lupa, udah kaya raya dia, akhirnya udah lupa. Itu yang untuk masalah rezeki. Yang untuk masalah jodoh kemarin juga gitu, dia janji, "Mas, kalau saya udah dapat istri, udah saya pengen itu terus, nggak mau ganti yang lain." Ternyata seperti ini kejadiannya kemarin. Dia udah menggunakan media kami, kemudian berhasil, dia udah tunangan, ya kan? Setelah itu, waktu pada tunangan itu, dia datang ke sini, "Mas, gimana cara netralkan agar dia nggak mau sama saya?" Loh, kan aneh ini orang. Udah kita berusaha ngasih media, kemudian dia udah melakukannya dengan benar, akhirnya kan dia dapat si target tadi. Dia mau menikah kapan gitu, mau dibatalin. Ternyata ada yang baru katanya. Nah, itu yang menjadi kesalahan yang fatal gitu. Udah tunangan, udah dia benar-benar suka sama suka kan gitu, tapi dia bosan, ada yang baru, ada yang lebih wah gitu katanya. Nggak tahu lebih gimana ya, perasaan ya wanita ya gitu-gitu aja ya, sama-sama aja, tapi ada yang lebih menarik mas ini mas. Kalau gitu ya, kalau nurutin gitu ya nggak ada habisnya. Banyak kan wanita, pilihannya kan banyak, tapi dia ya udah terserah kamu mas. Disuruh netralin ya susah, saya disuruh netralin lagi ya mau mas, itu udah kamu tunangan disuruh buang lagi. Aneh-aneh itu orang, udah mau nikah, udah sama-sama kenal, kan kasihan nanti. Saya nggak tega itu kan, kasihan sama si wanita tadi. Terus saya sarankan, saya suruh nikah aja mas, kalau kamu yakin ya nikah, kalau nggak yakin nggak usah. Terus ternyata dengan target yang baru malah seperti itu. Jadi dia suka sama hartanya, jadi dia akhirnya itu nikah sama si target baru tadi. Yang tunangannya itu ditahan, tapi ya masih tunangan. Terus dia diam-diam itu nikah sama target baru. Akhirnya habis, hancur hartanya, hancur karirnya karena wanita itu. Ternyata nakal si wanita itu tadi. Ya terserah, saya nggak tahu jawab soal itu, terserah kamu yang jalanin mas. Nah, gitu. Akhirnya dia udah mulai usahanya udah marit-marit, akhirnya bilang lagi ke saya, bilang mas ini malah gini. Wah, ngomongnya banyak, saya bingung nanggapinya. Akhirnya udah balik sama tunanganmu itu, ceraikan istrimu. Akhirnya cerai sama istrinya tadi. Ya kejadian seperti itu, akhirnya dia balik sama tunangan, jadi akhirnya menikah, dan sekarang udah nggak ada kabar lagi, nggak tahu kemana. Mungkin dia udah alhamdulillah udah bahagia sama tunangannya tadi. Itu orang mana ya, saya ingat orang Surabaya itu datang ke Tuban. Dia punya 2 istri itu tadi, itu dinikahin. Jadi yang tunangannya itu udah dinikahin, terus sama yang istri yang kedua itu juga dinikahin. Kemudian akhirnya cerai salah satu, akhirnya sama yang tunangannya yang pertama tadi tuh. Kemudian tinggal 1 istri itu. Awalnya dia punya 2 istri, tapi itu diam-diam, tapi istrinya ya marah ya, nggak ada kan wanita yang ikhlas seperti itu. Jadi dia kesana kemari, istri pertama, istri kedua, bingung dia akhirnya. Itu dari masalah jodoh. Akhirnya kalau bagusnya ya 1 aja, ya kan, dibuat selamanya. Jadi enggak usah, kalau kamu bingung-bingung, nggak mau repot-repot, ya seperti itu, lakukan 1 aja. Nggak usah banyak-banyak, syukuri. Itu kuncinya, bersyukur untuk masalah jodoh, rezeki. Jika dapat rezeki berapapun itu syukuri. Jangan merasa kurang dan kurang. Nah, itu kan sifat manusia. Banyak keinginan, ingin seperti ini, seperti itu kan buahnya. Itu lupakan semua keinginan. Pentingkan urusan yang lebih penting terlebih dahulu. Ini sampai 1 jam lebih ini. Nah, mungkin itu saja sedulur yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon bantuannya sedulur untuk membagikan
video ini share kepada sedulur yang lainnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa kita tetap hadiah Al-Fatihah kepada semua sedulur. Kita kirim Fatihah sedulur RIKG, itu mencakup semua. Sedulur RIKG ini adalah sedulur yang pernah memahari produk kami, itu saya anggap sedulur kami. Sedulur RIKG itu adalah sedulur yang pernah memahari produk kami. Jadi kita Fatihah, kalau kita Fatihah kita hadiahkan sedulur RIKG, itu udah menyebut kepada sedulur semuanya. Entah dari berapa ribu orang, itu udah mencakup semuanya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf. Sekali lagi kami sangat-sangat mohon maaf jika saya punya salah kepada sedulur. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.